Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ustadz dan ustazah yang soleh dan soleha pada hari ini? Semoga anak-anak ustadz dan ustazah semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini Ananda semua bertemu dengan ustadz dalam pembelajaran tematik. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, kita mulai dulu pembelajaran ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita awali pembelajaran ini dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan kita dalam menuntut ilmu, dan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, baiklah anak-anak ustadz dan ustazah semuanya, sudah siap untuk melakukan pembelajaran pada hari ini? Oke, insya Allah siap ya. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita tema 1. Ayo, masih ingat judul tema 1 apa? Ya, judul tema 1 yang akan kita bahas ini dan sudah kita bahas sebelumnya, yaitu indahnya kebersamaan. Subtema 1 tentang keberagaman budaya bangsaku. Dan hari ini kita dalam pembelajaran keempat. Di pembelajaran keempat ini, muatan pembelajaran yang akan kita bahas ada 2. Apa saja itu? Ya, yang pertama adalah membaca teks Tari Kipas Pakarena. Yang kedua, mengidentifikasi sikap persatuan dan kesatuan pada teks dan kehidupan sehari-hari. Oke, baiklah, kita langsung saja ke muatan pembelajaran yang pertama, yaitu membaca teks Tari Kipas Pakarena. Silakan buka buku tematik di halaman 51. Ya, silakan dibuka. Di situ ada teks Tari Kipas Pakarena. Ustadz memberikan waktu kepada anak-anak Ustadz untuk membacanya. Silahkan dibaca. Ya, terima kasih kepada anak-anak Ustadz yang sudah membacanya. Oke, hari ini kita akan membahas teks Tari Kipas Pakarena. Sebelum kita membahasnya, masih ingatkah Ananda semua dengan materi yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya? Pembelajaran sebelumnya yaitu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya, kita ingat-ingat kembali ya. Jadi, di setiap bacaan atau di setiap teks yang biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Nah, setiap paragraf itu memiliki gagasan pokok dan juga memiliki gagasan pendukung. Nah, siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan gagasan pokok? Ya, betul sekali. Alhamdulillah, semuanya masih ingat. Jadi, gagasan pokok itu adalah ide utama. Ide utama yang dibahas pada suatu bacaan atau teks yang berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan gagasan pendukung? Masih ingat? Ya, gagasan pendukung itu adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, hari ini kita lihat di paragraf teks Tari Kipas Pakarena. Ya, kita baca sama-sama paragraf pertama. Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Setelah kita baca, kita amati dari paragraf tersebut, apa sih yang dibicarakan di situ? Apa sih inti dari paragraf pertama? Ya, betul sekali. Intinya itu ada di kalimat pertama. Apa itu? Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Oke.
bisa dipahami anak-anak ustadz dan ustazah semuanya. Ustadz yakin anak-anak ustadz dan ustazah semuanya bisa memahami tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, karena sebelumnya sudah kita pelajari. Pada teks cerita yang baru saja kita pelajari tadi, sebenarnya kita belajar juga tentang arti persatuan dan kesatuan. Kenapa? Karena dalam sebuah tarian, untuk menghasilkan tarian yang bagus, pastilah ada kerjasama yang baik antar anggota penari. Jadi dalam sebuah tarian, untuk menghasilkan tarian yang bagus, pastilah anggota-anggota penarinya memiliki kerjasama yang baik dalam melakukan tarian. Apa sebenarnya makna dari persatuan dan kesatuan? Untuk menjawabnya, mari kita simak ulasan berikut. Nah, di sini ada gambar sapu lidi. Anak-anak ustadz dan ustazah tahu kan yang namanya sapu lidi? Pernah melihat dan mungkin sudah pernah menggunakannya. Nah, coba kita perhatikan. Jika sapu lidi kita ambil satu batang lidinya, kemudian kita gunakan satu batang lidi itu untuk menyapu, kira-kira bisa tidak? Atau bersih tidak sampah yang akan kita sapu? Dan kita bandingkan dengan sapu lidi yang secara utuh kita sapu untuk menyapu sampah. Tentu saja yang lebih bersih dan yang lebih bisa yang mana? Tentu saja yang sapu lidi secara utuh. Nah, beda dengan kalau cuma satu batang lidi, akan sulit untuk menyapunya. Nah, di sini kita belajar tentang persatuan dan kesatuan. Artinya batang-batang lidi itu disatukan menjadi sebuah sapu lidi, kemudian digunakan untuk menyapu, maka hasilnya akan baik, akan bisa untuk menyapu. Beda jika batang lidinya cuma satu atau terpencar-pencar digunakan untuk menyapu, maka hasilnya tidak akan bisa untuk menyapu sampah-sampah yang berserakan. Oke, bisa dipahami ya arti dari persatuan dan kesatuan. Nah, dari sini juga bisa kita hubungkan dengan kita sebagai manusia merupakan makhluk hidup yang tentu saja memerlukan persatuan dan kesatuan atau dalam bentuk kerjasama. Ananda semua tentu memerlukan teman, tentu memerlukan orang tua, tentu memerlukan adik, kakak, dan lain sebagainya untuk saling bekerja sama atau saling membantu dalam menyelesaikan pekerjaan atau keperluan-keperluan lainnya. Oke, bisa Ananda memberikan contoh bentuk kerjasama yang biasa kita lakukan atau yang ada di lingkungan sekitar kita? Ya, contohnya, misalnya Ustaz contohkan ketika Ananda melaksanakan piket. Jika Ananda melaksanakan piket itu sendirian, bisa dibayangkan, maka kita akan susah atau sulit menyelesaikan piket tersebut dengan cepat. Nah, itulah salah satu bentuk pentingnya kerjasama. Kemudian dengan bersatu dan bekerja sama dapat memudahkan dalam mempercepat pekerjaan. Oke, untuk lebih memahami pembelajaran hari ini, kita akan lakukan latihan untuk muatan pembelajaran kali ini. Latihannya tidak susah kok. Latihannya adalah temukanlah contoh-contoh lain
dari sikap persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, Ustadz akan mencontohkan lagi sikap persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan lihat di tabel. Nah, yang nanti jadi tugas adalah seperti tabel berikut ini. Sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan. Contohnya adalah membantu ibu mencuci piring. Nah, itu adalah salah satu sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan yang ada di sekitar kita. Kemudian sikap tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan. Contohnya apa? Contohnya membiarkan adik menangis. Nah, itu juga ada di sekitar kita ya. Nah, tugas Ananda semua adalah mencari lagi contoh-contoh sikap persatuan dan kesatuan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan dibuat tabelnya di buku tulis, kemudian dikerjakan, cari contohnya. Setelah selesai, silahkan difoto atau didokumentasikan, kemudian minta tolong dikirim ke WA wali kelas masing-masing. Satu lagi, pesan Ustadz adalah minta tolong dituliskan nama Ananda di pojok atas kiri agar Ustadz dan Ustazahnya bisa tahu dan lebih mudah untuk menilai atau mengumpulkan siapa-siapa saja yang sudah mengirim dan mengerjakan tugas ini. Nah, kemudian untuk melatih kedisiplinan, Ustadz minta tolong tugas ini dikirimkan hari ini juga, dan paling lambat adalah pukul 10 malam. Oke, terima kasih kepada anak-anak Ustadz dan Ustazah semua yang sudah menyelesaikan tugas-tugas yang Ustadz dan Ustazah berikan. Dan Ustadz yakin anak-anak Ustadz dan Ustazah semua bisa mengerjakan ini dengan baik. Insya Allah pasti bisa. Oke, demikian ya pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat, dan jika dalam penyampaiannya Ustadz ada kesalahan atau yang kurang jelas, Ustadz mohon maaf. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan-pertemuan yang lainnya. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.